Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika peminatan. Sesuai dengan jadwal, kegiatan hari ini adalah review materi persamaan trigonometri. Hari ini kita akan merangkum materi persamaan trigonometri dari yang bentuk dasar, bentuk 1, kemudian bentuk 2, 3, 4, dan seterusnya. Materi ini atau review kali ini dikemas dalam bentuk video pembelajaran yang kemudian bisa kalian saksikan di YouTube yang sekarang sedang kalian lihat. Tujuannya adalah supaya apabila kamu masih ada materi yang kurang mengerti, itu bisa di-pause, bisa dimundurkan lagi gitu dan sebagainya, sehingga dengan harapan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Kita mulai. Materi besarnya adalah persamaan trigonometri, tentu saja, di mana dia memiliki beberapa bentuk. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya untuk mereview. Kita mulai dari contoh 1. Standar persamaan trigonometri biasa yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian atau biasa kita singkat dengan HP dari sebuah persamaan yang diberikan. Kita pakai contoh satunya adalah yang sin dulu ya. Sin X misalkan sama dengan sin 60 derajat pada interval 0 sampai misalkan 400 derajat. Ya, ini adalah contoh soal bentuk pertama yang paling sederhana, di mana ciri-cirinya adalah di kanan kirinya sudah memuat bentuk sin atau bentuk cos apabila soalnya cos, atau bentuk tan apabila soalnya tan. Di kanan kirinya sudah memuat bentuk trigonometrinya, dan alfanya atau si sudut yang bersangkutan itu sudah dimunculkan di sini. Di sini kalian bisa lihat bahwa dia sudah memuat bentuk sinus di kedua sisi dan juga sudah memuat bentuk alfa, di mana persamaan trigonometri itu kan dalam proses pengerjaannya membutuhkan alfa, dan di sini alfanya sudah muncul. Makanya dia dikategorikan sebagai bentuk dasar atau bentuk yang paling gampang, gitu ya. Bisa langsung kita lanjutkan di sini bahwa kita tinggal memproses, karena di sini sin dan alfanya sudah muncul ya. Jadi sin sudah ada di kedua ruas seperti tadi Bapak bilang, dan alfanya sudah muncul. Kita bisa langsung masuk ke rumus 1 dari persamaan trigonometri bentuk sinus itu sendiri, di mana rumus satunya kita sudah sama-sama tahu bentuknya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. Alfa diambil dari soal. Maka tadi Bapak bilang ini alfanya sudah diberitahu, maka kita dapat bentuk X pada persamaan ini atau soal kali ini adalah 60 derajat plus K kali 360. Seperti itu. Apabila kita sudah dapat bentuk X-nya ya, kita tinggal mengganti nilai K atau kelipatan dari 360-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa K kali 360-nya adalah periode dari nilai si sinus itu sendiri untuk kembali ke nilai awalnya. Jadi si sin 60 ini akan memiliki kembaran apabila sudah melewati periode 360 gitu kan. Inti dari persamaan trigonometri terletak di situ untuk mencari kembaran atau saudara-saudara dari sin 60 derajat ini yang memiliki nilai sin sama gitu pada interval yang diberikan. Ada berapa aja tuh nanti, itu yang kita cari melalui persamaan trigonometri ini gitu. Untuk K0 maka kita akan dapat X yang pertama sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360 derajat. 0-nya berasal dari K-nya tadi, kita pakai kelipatan 0 dulu, maka otomatis kita akan dapat X yang pertama adalah 60 derajat. Lalu jangan lupa kita cek berdasarkan interval, dia masih memenuhi, karena 60 derajat benar ada di antara 0 dan 400 derajat gitu. Kemudian jika kita sudah coba kelipatan 0, kita coba kelipatan 1. Bilangan bulat berikutnya yang paling dekat dengan 0 adalah 1. Maka kita punya X yang kedua, bentuknya adalah 60 derajat plus 1 kali 360 derajat, dimana ini menghasilkan 420 derajat. 60 ditambah 360. Nah, sebenarnya inilah yang Bapak bilang tadi, saudara dari si
60 derajat. Jadi 60 derajat dan 420 derajat itu sebenarnya memiliki nilai sinus yang sama. Maka kita bisa menemukan 420 derajat di sini. Tapi sayangnya karena intervalnya yang ditetapkan hanya sampai 400, si 400 derajat ini kita nyatakan tidak memenuhi. Padahal nilai sinnya memang sama, tapi tidak sesuai dengan interval yang ditanyakan. Gitu ya. Jika kita sudah menemui bentuk yang tidak memenuhi, kita bisa langsung lanjut ke rumus kedua dari sin. Rumus kedua dari sin apa? Ya, rumus kedua dari sin seperti yang kemarin sudah kita pelajari adalah 180 derajat min alfa plus K kali 360. Ini adalah rumus kedua dari sin. Di mana K kali 360-nya adalah periode, sekali lagi periode di mana nilai sin itu kembali seperti bentuk sebelumnya, dan si 180 derajat min alfanya itu mewakili dari kuadran 2. Kenapa diambil dari kuadran 2? Bentuk relasi kuadran 2 diambil di sini karena kita sama-sama ketahui dari kelas 10 ya, kita sudah ketahui bahwa sin itu memiliki nilai positif di kuadran 1 ketika semuanya memang positif dan di kuadran 2 ya. Sementara untuk cos nanti di kuadran 4, tan itu di kuadran 3 dan seterusnya gitu. Jadi 180 derajat min alfanya ada di kuadran 2. Jadi kalau kamu lagi ngerjain soal ini dan kamu lupa nih, waduh, ini tuh rumus kedua sin itu apa ya? Nah, kamu ingat-ingat saja ke sin itu positif lagi di kuadran berapa dan nanti kamu ingat. Tinggal ambil bentuk relasinya aja. Maka ini akan jadi X sama dengan 180 derajat min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Masih ya. Jadi si 60 derajatnya kita ambil dari alfanya tadi. Gitu. Oke, kemudian ini kita kurangkan dulu karena ini masih di dalam kurung. X sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini yang kita pakai. Rumus kedua yang kita pakai adalah 120 derajat ditambah K dikali 360 gitu. Setelah itu kalau X sudah dapat, ya kita tinggal ganti 0 seperti tadi. Nah, kita akan dapat X yang pertama sama dengan 120 derajat ditambah K, kok masih K? Kan K-nya udah kita ganti 0 ya. Ditambah K atau ditambah 0 dikali 360 derajat. Jadi ngebelibet sendiri tuh. Oke, maka kamu akan dapat X yang pertama adalah 120 derajat dan 120 derajat itu oke. Karena ada di rentang 0 sampai 400 derajat. Kemudian kita ganti dengan K1, maka kamu akan dapat X-nya sama dengan 120 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Maka kamu akan dapat dia adalah 480 derajat. Dari 360 ditambah 120. Ya, 480 derajat. Sayangnya 480 derajat ini sudah di luar dari range tadi 0 sampai 400 sehingga kita beri keterangan dia adalah TM. Nah, himpunan penyelesaian atau hal yang ditanyakan di soal ini itu tinggal kita ambil nilai-nilai sudut yang memang memenuhi interval yang diberikan. Kita punya intervalnya 0 sampai 400, berarti yang memenuhi itu sebenarnya hanya 60 dan 120 derajat. Kenapa 60 dan 120? Karena jika kita cek, ternyata memang si sin 60 atau nilai dari sin 60, kemudian nilai dari sin 120 itu memang sama. Sin 60 itu nilainya setengah akar 3, sin 120 juga nilainya adalah setengah akar 3. Walaupun dia sudut tumpul, tapi dia di kuadran 2 dan sinnya positif, makanya nilainya sama. Pun begitu juga sebenarnya dengan nilai dari sin, tadi kita dapat berapa? 420 ya. 420 derajat dan sin 480 derajat. Sebenarnya mereka berdua pun nilainya adalah setengah akar 3 dan setengah akar 3. Tapi mereka sudah ada di luar interval. Itu yang tadi Bapak bilang. Di luar interval. Nah, berarti sebenarnya balik lagi inti dari persamaan trigonometri atau makna dari himpunan penyelesaian persamaan trigonometri adalah sudut yang memiliki nilai sin atau cos atau tan sesuai soalnya yang sama dengan yang diberikan di soal. Misalkan tadi 60 derajat,
Ternyata 60 derajat itu bersaudara dengan 120 derajat, dengan 420 derajat, dengan 480 derajat gitu. Tapi kita mengambilnya sesuai dengan yang diberikan di intervalnya. Tadi kita punya interval berapa? 0 sampai 400. Maka kita cuman akan menganggap sudut-sudut yang ada di interval ini aja. Gitu ya. Itu adalah inti dari sebuah persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri pada dasarnya adalah mencari sudut-sudut yang memiliki nilai sama. Kita lanjut dengan contoh kedua. Ini contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 3 pada interval 0 sampai 600 derajat. Apa yang menjadikan dia berbeda dengan yang pertama bukan hanya karena cosnya ya. Cos itu ada juga yang bentuk 1, tan juga ada yang bentuk 1, tapi kenapa dia akhirnya dimasukkan ke bentuk 2? Di sini kamu harusnya bisa melihat perbedaan bahwa di sebelah kanannya dia bentuknya belum cos. Di sebelah kanannya kamu bisa lihat di sini dia bentuknya adalah sebuah nilai. Jadi tidak ada cosnya di sebelah kanan. Sementara di sebelah kirinya kan cos. Kalau tadi kan, kita coba balik lagi ke atas biar kamu bisa lihat nih. Kalau untuk yang tadi itu di sebelah kirinya sin, di sebelah kanan tanda sama dengannya itu juga sin. Makanya dia masuknya ke bentuk 1 karena sudah langsung rapi sin dengan sin. Sementara di sini bentuknya adalah cos dengan sebuah nilai. Gitu. Ini tidak bisa dikerjakan langsung. Kamu harus memproses ini sedikit aja sih. Enggak banyak ya. Coba kita kerjakan ya. Ini kita akan dapatnya cos X sama dengan setengah akar 3. Kita tulis dulu. Nah, si setengah akar 3-nya ini harus kamu pikirkan. Bentuknya kamu jadikan cos X sama dengan cos berapa. Nah, seperti itu. Jadi si nilainya itu harus kamu transformasikan dengan sesuatu yang ada cosnya. Atau simpelnya cos berapa yang nilainya setengah akar 3. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Oh, untuk kamu tentu saja udah gampang ya, karena waktu kelas 10 sudah pernah mengingat bentuk-bentuk trigonometri. Bahkan waktu itu Bapak men-challenge-nya sampai 360 derajat. Jadi kalau cuma setengah akar 3, nyari setengah akar 3 gampang dong ya. Bahwa yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos dari 30 derajat, atau bisa juga cos dari 330 derajat. Mereka berdua nilainya sama-sama setengah akar 3. Lalu di antara dua ini yang mana Pak yang kita pakai? Maksudnya pakai dua-duanya? Capek banget deh kalau pakai dua-duanya. Nggak perlu, kita nggak perlu pakai dua-duanya. Kita cukup pakai yang kecil saja. Jadi antara 30 dengan 330 kita gunakan yang 30 saja. Loh kok gitu Pak? Emang nggak apa-apa kalau kita milih yang kecil aja? Nggak apa-apa. Kita pilih yang paling sederhana. Nanti percaya atau tidak secara ajaib nanti si 330-nya juga akan muncul nih. Gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan kamu tidak memilih 330-nya. 330-nya dengan sendirinya akan muncul. Percaya deh sama Bapak ya. Nanti kita lihat. Ini kanan kirinya sekarang sudah cos. Kalau kanan kirinya sekarang sudah cos berarti sudah aman. Ini otomatis jabatannya adalah alfa seperti contoh pertama tadi. Maka kamu tinggal masuk ke rumus 1 cos. Rumus 1 cos itu kebetulan sama dengan rumus 1 dari sin. Alfa plus K kali 360 derajat. Kenapa? Karena periodenya memang dia sama 360 derajat. Dan ini sebenarnya si alfa itu mewakili dari kuadran 1, dimana cos dan sin dan tan juga sebenarnya positif di situ. Makanya ada kesamaan rumus di antara cos dengan sin. Kalau tan ada sedikit perbedaan memang ya. X sama dengan alfa plus K kali 360. Berarti kita masukkan menjadi X sama dengan 30 derajat dari si alfanya sendiri plus K kali 360. Kalau bentuknya sudah rapi seperti ini udah gampang. Tinggal ganti K-nya menjadi 0. X yang pertama dapat 30 derajat plus 0 kali 360 standar aja. Maka kamu akan dapat 30 derajat. 30 derajat itu memenuhi interval yang dikasih. Intervalnya adalah antara 0 sampai 600. Masih aman banget ya. Lalu kita lanjut, setelah 0 pasti K1. Di K1 kita dapat X-nya sama dengan berarti 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka kamu akan dapat
390 derajat, dan dia juga masih memenuhi interval karena tadi Bapak bikinnya sampai 600 gitu. Lanjut lagi ke K2. Jadi nggak berhenti di K1 ya, kita terus saja sampai dia memang TM atau tidak memenuhi. Maka ini X-nya akan jadi 30 derajat plus 2 dikali 360 derajat. Maka kamu akan dapat 750 derajat. Karena 360 kali 2 itu 720. 720 tambah 30 berarti 750 derajat. Ini sudah tidak memenuhi karena tadi batas paling besarnya adalah 600. 750 sudah tidak memenuhi berarti ya. Seperti tadi kalau rumus 1 sudah mentok, kita lanjut ke rumus 2. Nah, di sini bedanya. Rumus 2 untuk cos bentuknya adalah minus alfa plus K kali 360 derajat. K kali 360 derajatnya sekali lagi periode. Nah, minus alfanya ini adalah bentuk dari kuadran 4. Kuadran 4 bentuknya biasanya yang kita gunakan adalah 360 derajat minus alfa. Nah, 360 derajat itu kan memiliki tempat yang sama dengan 0 derajat. Maka dari itu bisa kita simpelkan menjadi begini. 0 dikurang min alfa enggak tuh? 0 dikurang alfa, ya sudah. Hanya menyisakan min alfanya saja. Makanya bentuk rumus 2 dari cos kayak gini. Karena kenapa ya? Karena cos positif di kuadran 4. Jadi kuadran 1 dengan kuadran 4 dia positifnya. Kita ambilnya itu. Maka kalau di soal ini kita punyanya X-nya adalah minus 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Jadi di depan 30 derajatnya kita kasih minus sesuai dengan rumus 2-nya. Kita ganti K0 nih. K0 X-nya adalah minus 30 derajat plus 0 kali 360 derajat. Maka ini akan menghasilkan minus 30 derajat. Minus 30 derajat itu tidak masuk interval. Dia tidak melebihi interval memang, tapi justru dia kurang dari interval. Maka dari itu kita tidak perlu menuliskan tidak memenuhi. Bapak biasanya menggunakan simbol K untuk menandakan bahwa dia kurang. Kalau K itu tidak akan dimasukkan ke HP, tapi tidak menjadikan proses perhitungannya berhenti. Kalau sudah TM kan kita berhenti. Kalau baru K itu kita teruskan saja. Tapi nanti si yang dapat simbol K ini tidak kita ajak di dalam HP. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke K1. Maka X-nya adalah minus 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka kamu akan dapat ini adalah 330 derajat. Dan dia memenuhi persyaratan karena belum sampai 600. Nah, ini yang tadi Bapak bilang nih bahwa nggak apa-apa kita pilih yang kecil karena dengan sendirinya nanti mereka berelasi sehingga 330 derajatnya juga muncul walaupun tadi nggak kita pilih di atas. Masih ingat ya? Yang ini nih, Bapak scrollin deh. Nih, tadi kan ketika kita memilih itu kita nggak milih si 330 ya. Tuh, padahal si 330 ada di sini. Kenapa nggak kita pilih? Kita pilih yang kecil, yang sederhana karena nanti 330-nya terwakili juga pada akhirnya. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke K2 berarti. K2 maka bentuknya adalah minus 30 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Maka kamu akan dapat di sini adalah 690. Dan 690 itu sayangnya sudah TM. 690-nya sudah TM ya. Maka kita dapat HP atau himpunan penyelesaiannya adalah tadi 30 derajat ya, 30 derajat. Kemudian ada 390 derajat. 330 dulu kita urutkan dari yang kecil biar cakep. 330 derajat dan 390 derajat. Sisanya nggak usah kita ajak karena yang lain kurang dan TM. Yang kurang dan TM nggak usah kita ajak. Nah, mereka semua kalau kamu periksa sebenarnya nilai cosnya memang sama. Cos 30 dengan cos 330 dengan cos 390 itu memang nilainya sama, yaitu setengah akar 3 itu dari bentuk 2. Ini di sini kelihatan ya bahwa antara bentuk 2 dengan bentuk 1 itu sebenarnya sama aja pengerjaannya. Yang membedakan hanya di atas tadi tuh, bahwa di atasnya ada sedikit perbedaan. Dimana kalau bentuk 2 itu nilai cos atau sin atau tan-nya belum muncul,
maka gunakan hafalannya untuk merubah dia supaya dia jadi muncul. Kira-kira begitu.